Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Arum Dewi Satiti. Saya dosen Prodi Pendidikan Nurse di Keswidya Kamausada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen. Dalam hal ini adalah unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Di Prodi Pendidikan Nurse saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan keperawatan anak sehat dan sakit akut pada semester ganjil. Kemudian untuk semester genapnya adalah keterampilan dasar keperawatan dan juga keperawatan pada anak dengan sakit kronis. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dengan jabaran 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini saya berfokus menyampaikan tentang materi pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar nutrisi. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut mengenai pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Saya mengampu mata kuliah ini bertim dengan dosen lain yang spesialisasinya atau bidangnya sama dengan mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama adalah ruang lingkup keperawatan anak, yang kedua adalah komunikasi pada anak, konsep bermain, konsep imunisasi, kemudian traumatic care, hospitalisasi pada anak, kemudian askep pada neonatal, pada BBLR, asfiksi, dan hiperbilirubin, kemudian askep pada anak dengan gangguan sistem respirasi, diantaranya ada TBC, pneumonia, asma, kemudian ada askep dengan gangguan penyakit digestif pada anak, contohnya diare dan tifoid, kemudian askep anak dengan gangguan nutrisi, yakni ada gizi buruk, obesitas, stunting, wasting, kemudian ada konsep BBL, askep gangguan dengan sistem syaraf, diantaranya ada meningitis, kejang demam, kemudian ada konsep family center care dan juga konsep pemeriksaan fisik pada anak. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4 poin. Yang pertama adalah melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sehat sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir yang kritis, logis, etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan mengembangkan aspek budaya serta menghargai sumber-sumber etnik agama. Kemudian yang kedua, memahami tentang konsep keperawatan anak dalam keluarga, kemudian mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan anak baik secara mandiri maupun kolaboratif pada kondisi sehat maupun sakit akut sesuai dengan SOP dan teori yang ada. Kemudian yang terakhir adalah mampu memahami tentang patofis, farmako, dan asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi maupun pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini dengan cara yang pertama adalah kuliah atau ceramah, kemudian ada responsi, kemudian ada tutorial dan juga praktik laboratorium. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah small group discussion, kemudian discovery learning, role play dan simulation, dan juga demonstrasi atau praktikum. Dalam sistem penilaian yang digunakan untuk mata kuliah ini diantaranya adalah UTS, UAS, penugasan atau kuis, praktikum, kemudian soft skill yang mencakup 3 aspek, yakni keaktifan, kerapian, dan juga kehadiran. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah keperawatan anak, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang digunakan, yaitu dengan cara D, I, dan A. D merupakan delivery, yakni bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa menggunakan cara online maupun offline. Kemudian I, yakni interaction, bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa pada saat pembelajaran secara online, baik secara offline melalui
Learning Management System atau Moodle. Kemudian A, yakni assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yakni melalui UTS, UAS, penugasan atau kuis, praktikum maupun soft skill. Berikut cuplikan video pembelajaran yang secara tatap muka di kelas untuk mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, dengan topiknya adalah asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi. Selamat siang adik-adik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa kali ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan topiknya sesuai dengan RPS ya, di pertemuan 12 adalah asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem nutrisi atau gangguan nutrisi, gitu ya. Sebelum memulai perkuliahan, agar perkuliahan hari ini lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, adik-adik sebelum kita memulai, agar saya tahu kalau kelasnya sudah lengkap ya, saya absen dulu. Nanti yang saya panggil silahkan angkat tangannya. Ivan Brian, udah ya. Arista Ayu. Oke, baik. Untuk materi kali ini adalah asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi. Jadi anak-anak itu sangat rentan terhadap gangguan nutrisi, ya. Jadi ada anak yang tumbuh kembangnya kurang optimal hanya karena pemenuhan nutrisi yang tidak tepat. Nah, ini nanti kita pelajari kenapa kok seperti itu. Nah, sebelumnya ruang lingkup materi, jadi adik-adik perlu tahu nanti yang kita pelajari apa aja. Yang pertama adalah konsep funding. Pernah dengar tentang stunting ya? Kemudian ada konsep malnutrisi. Ya, mungkin ada adik sedikit bingung stunting dengan malnutrisi itu apa bedanya? Nanti kita pelajari. Kemudian ada konsep obesitas. Obesitas juga sudah pernah dengar ya? Kemudian ada ASKEP. Ya, bagaimana penanganan malnutrisi secara asuhan keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif. Itu nanti yang kita pelajari. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, ya, jadi nanti setelah mendapatkan mata kuliah ini, harapannya adalah mahasiswa adik-adik sekalian ini mampu mengelola ASKEP-nya, ya, ASKEP tentang asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi. Di antaranya adalah stunting, malnutrisi, dan obesitas. Ya, jadi dari setelah kuliah ini nanti sudah pintar tentang bagaimana menangani kasus gangguan nutrisi pada anak. Metode pembelajarannya, ya, jadi di dalam mata kuliah ini nanti ada kuliah, ya, seperti yang kita lakukan, ya. Kemudian ada discovery learning, ya. Jadi adik-adik kan pasti sudah membaca terlebih dahulu ya sebelumnya di rumah kita apa itu stunting, apa itu obesitas. Sekarang tinggal kita klarifikasi aja. Kemudian ada simulasi. Nanti di mata kuliah ini tuh ada praktikumnya, ya. Salah satunya adalah pemeriksaan fisik atau penilaian status gizi pada anak. Bagaimana sih menilai anak dengan malnutrisi? Bagaimana sih cara pengukuran berat badan, tinggi badan, atau antropometri yang lain pada anak? Apakah sama seperti dewasa? Ya. Kemudian ada small group discussion. Karena nanti salah satu dari tugasnya ada studi kasus, ya, jadi adik-adik menentukan diagnosa dan intervensi dari kasus tersebut. Untuk sistem penilaian, jadi nanti dari mata kuliah ini dan dari materi ini saya akan menilai dari UTS, UAS, ada tugas, ya, di mata kuliah ini ada tugas, kemudian ada praktikum, dan juga ada soft skill yang terdiri dari kehadiran, kerapian, dan
dan juga keaktifan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, ya. Definisi dari malnutrisi. Kalau secara definitif seperti ini adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup atau ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan nutrisi. Jadi tidak seimbang. Jadi anak-anak kebutuhan gizinya sekian, yang diberikan oleh orang tua atau oleh pengasuhnya sekian. Harusnya diberikan lebih, tetapi dia diberikan kurang atau tidak diberikan sama sekali, sehingga anak tersebut jatuh dalam kondisi kurang gizi, gitu ya. Jadi pemberiannya yang tidak tepat atau tidak diberikan sama sekali, akibatnya mengalami malnutrisi. Etiologi atau penyebab, ya, etiologi atau penyebab, banyak penyebabnya. Ya, yang pertama adalah konsumsi zat gizi yang kurang. Tadi ya, pemberiannya tidak tepat atau kurang. Ya, harusnya kan seimbang ya. Ada makronutrien dikasih, mikro juga dikasih, tidak hanya karbohidrat, tapi juga protein dan lemak. Jadi seimbang. Ya. Kemudian penyakit infeksi. Menurut penelitian, anak-anak yang gampang sakit, anak-anak gampang sakit sih wajar ya, tetapi ini terlalu sering sakit. Sakit apa? Bermacam-macam penyakit infeksi. Bisa diare, bisa ispa, atau yang lain. Ya, kalau sering sakit itu lebih cenderung mengalami malnutrisi atau gizi kurang juga bisa. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu. Nah, ini berbagai penelitian ya, yang diteliti pasti ibunya, karena ibu itu yang mengasuh utama. Kalau ibunya tidak pintar atau tidak telaten memberikan nutrisi, biasanya anaknya susah untuk naik berat badan. Ya. Kemudian pendidikan, semakin tinggi pendidikannya, dia semakin tahu ya. Sekarang banyak ilmu-ilmu parenting, biasanya ibu-ibu yang pendidikannya tinggi itu sering mengikuti seminar-seminar. Kemudian pola asuh nutrisi yang tidak baik. Nah, ini kita katakan pola asuh nutrisi itu apa? Pemberian nutrisinya itu tidak tepat. Contohnya apa? ASI eksklusif tidak dilakukan. Kemudian empasi tidak tepat. Ya, tekstur ya, harusnya teksturnya masih lembek dikasih kasar. Harusnya sudah kasar dikasih lembek. Kemudian komponen dari empasi, biasanya ibu-ibu itu takut. Sudah sampai setahun cuma dikasih bubur. Tidak ada daging, tidak ada lemak. Gitu ya. Kemudian jumlah. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang sekali pemberian itu 1 mangkok kecil, ada yang 1 mangkok penuh, tidak konsisten. Nah, itu menyebabkan salah asuh nutrisi, jadinya kurang gizi. Kemudian tingkat pendapatan dan ketersediaan pangan, ini pasti ya. Kalau sosial ekonominya rendah, makanan yang diberikan kepada anak kurang bergizi atau kurang banyak. Jenis gangguannya yang pertama adalah stunting. Stunting ini anaknya tubuhnya pendek, tidak sesuai dengan usia. Ya, usia ya. Kalau misalnya lebih dari 3, anaknya gizi lebih atau obesitas. Nah, gitu ya. Ini adalah berat badan, di sini ada usia. Jadi usia kemudian berat badan tinggal ditarik aja, ketemunya di yang mana garisnya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan. Yang pertama ada pekajian. Biasanya kalau datang ke layanan kesehatan, yang dikeluhkan apa? Anak saya kok berat badannya tidak naik-naik. Kemudian diare kronis lama, atau sembuh muncul lagi, gitu ya. Kemudian demam atau ispa yang kronis, batuk pilek tidak sembuh-sembuh, itu juga menyebabkan malnutrisi. Ya. Kemudian riwayat penyakit keluarga, biasanya dari keluarganya didapati ada yang menderita TB atau ada yang menderita HIV, ya, atau ada riwayat alergi tertentu, alergi makanan tertentu, gitu ya. Kemudian
cubitan lemaknya tipis. Antropometri di bawah normal, ada asites. Asites itu perutnya gede. Ya. Kemudian ada tanda-tanda dehidrasi pada anak fisik. Kalau terdapat ciri-ciri tersebut berarti anaknya kemungkinan jatuh dalam kondisi malnutrisi. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul. Yang pertama adalah defisit nutrisi sesuai di SDKI ya. Nanti coba dijatan tumbuh kembang. Setiap anak yang mengalami malnutrisi pasti tumbuh kembangnya jauh berbeda dari anak yang normal, baik dalam motorik, kemudian sensori, bahasa dan lain-lain. Ya. Kemudian hipovolemi, soalnya anaknya mengalami tanda-tanda dehidrasi. Kemudian yang berikutnya resiko infeksi. Anaknya akan rentan terkena penyakit dibandingkan anak yang dicek apa sudah naik atau belum berat badannya. Kemudian KIP, pola asuh nutrisi yang tepat pada ibu, terutama yang pada keluarganya. Jadi biar dia merubah pola asuh nutrisi sesuai dengan usia anak, ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kemudian terapi spesifik kalau ada penyakit tertentu. Kalau TB anaknya ya diobati pakai obat TB. Kalau ada HIV yang ditandai dengan diare kronis ya diobati pakai ARV atau pengobatan HIV. Ada yang namanya bahan ready to use therapy food. Bahan ini adalah makanan yang dilemak dari bahan rumah tangga, susu, kedelai, minyak, kacang. Ini bisa diolah menjadi makanan terapi untuk balita malnutrisi dan hasilnya efektif, berat badannya naik. Kemudian yang kedua penelitian saya juga ini ya, bayam merah. Banyak kan makan bayam hijau ya, bayam merah jarang dimakan ya. Padahal kandungannya lebih tinggi daripada bayam hijau. Kandungan apa? Terutama mikronutrien. Kalau yang RUTF ini makronutrien. Jadi pas kalau digabung keduanya bisa jadi terapi yang sangat efektif untuk malnutrisi. Ya. Oke. Ini adalah akhir dari slide ya. Sebelum terakhir saya akan menjelaskan penugasan adik-adik. Di Moodle sudah bisa diakses ya. Di pertemuan ke-12 itu ada penugasan yaitu studi kasus, nanti akan dikerjakan secara berkelompok oleh adik-adik dan lembar kerjanya disubmit melalui Moodle. Bisa dibaca ya kasusnya. Di sini ada kasus seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah diagnosa dan intervensi keperawatan. Silahkan adik-adik diskusi, kemudian adik-adik kerjakan ya, disubmit di Moodle dalam format yang sudah tersedia di Moodle. Ya, jadi formatnya sudah ada. Dari saya hari ini, mungkin ada pertanyaan adik-adik? Misi Bu. Ya. Saya Ismail Maulana Malik Ibrahim, izin bertanya. Bagaimana pola asuh nutrisi yang tepat untuk mencegah gangguan nutrisi? Terima kasih. Nutrisi yang tepat, ya. Salah satunya kan tadi memang kita sebutkan etiologinya adalah pola asuh nutrisi tidak tepat. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya Sumiati izin bertanya Bu. Apa anak yang sering batuk dan pilek dapat memacu malnutrisi? Oke. Yang pertama tadi tentang pola asuh nutrisi. Bagaimana sih pola asuh nutrisi yang baik ya, biar tidak terjadi malnutrisi? Ya, salah satu faktor yang paling tinggi memang yang menyebabkan malnutrisi adalah pola asuh. Kalau sosial ekonomi ya ada, tapi sudah jarang ya. Kita kan sudah negara yang maju ya sekarang ya. Pola asuh nutrisi yang baik seperti apa? Yang pertama adalah ASI eksklusif. ASI 6 bulan tidak dapat makanan apapun atau minuman apapun selain ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Yang kedua adalah empasi yang tepat sampai usia 2 tahun. Tadi kan ada empasi yang tepat itu dari segi apa? Dari segi jenisnya, teksturnya, frekuensi dan jumlah. Ya, dari segi jenisnya, biasanya orang tua itu takut kalau pertama makan yang dikasih cuma buah dan sayur. Apakah itu tepat? Tidak. Jadi yang dibutuhkan oleh anak adalah tinggi protein dan tinggi karbohidrat.
Justru serat dibutuhkan sangat sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, selain jenis adalah frekuensi. Makannya anak-anak sama kayak dewasa 3 kali sehari. 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan minimal. Tidak boleh cuma 2 kali, ya. Yang lainnya nyemil. Kalau sudah banyak nyemil, berarti tidak usah makan, makannya sekali saja. Nah, itu namanya frekuensinya tidak teratur, ya. Nanti kita akan memberi kebiasaan yang buruk terhadap nutrisi. Akhirnya anaknya pilih-pilih makanan, ya. Jadi frekuensi harus teratur dan tepat. Berikutnya adalah tekstur. Nanti ada di teori, ya, yang saya bagikan setelah ini juga di modul. Itu tekstur makanan pada balita usia 6 bulan sampai 8 bulan, dengan usia 8 bulan sampai 12 bulan, dengan 12 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun itu berbeda-beda, bertingkat. Yang pertama lunak, yang kedua kemudian ada lunak dengan sedikit tekstur, yang sudah 1 tahun ke atas sudah padat. Jadi kalau waktunya ganti tekstur ya ganti, jangan lembut terus seperti orang sakit, ya. Jadi harus ganti tekstur sesuai usia. Kemudian jumlah, ya. Jumlah ini harus juga bertingkat. Jangan jumlah dari 6 bulan sampai 2 tahun sama, 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, tidak bertingkat. Itu juga mengakibatkan kondisi malnutrisi. Gitu ya, untuk pertanyaan dari Stian ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Yang kedua pertanyaan dari Sumiati ya. Sumiati tadi bertanya, anak yang batuk pilek terlalu sering bagaimana, apa bisa malnutrisi? Bisa. Ya, jadi anak yang rentan terkena infeksi, entah itu batuk pilek atau diare, ISPA itu sebenarnya normal. Pada anak itu dalam penelitian, pada anak-anak biasanya normalnya terjadi 6 kali dalam setahun. Lebih dari itu, anaknya beresiko malnutrisi setiap bulan batuk pilek. Ya, maka itu perlu dicek lebih lanjut, apakah ada penyakit, apakah perlu vaksin, seperti itu ya. Jadi tidak boleh dibiarkan kalau batuk pilek terlalu sering. Ya. Gitu ya, Sumiati, sudah paham? Sudah. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada ya? Mungkin salah satu dari adik-adik bisa menyimpulkan apa materi hari ini? Kita akan menyampaikan kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan, untuk malnutrisi merupakan kondisi asupan gizi dengan yang tidak cukup atau seimbang sehingga menyebabkan keterlambatan tumbuh dan berkembang. Oke. Jadi kondisi di mana asupan gizinya kurang atau tidak seimbang, salah satunya akan menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang. Oke, baik adik-adik, sekian ya untuk presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik dan juga adik-adik bisa mengerti ya tentang malnutrisi. Saya ingatkan kembali tugasnya, jangan sampai telat disebut melalui modul. Ya. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.